Akhirnya dengan adanya bimbingan zikir itu, kami akhirnya mengenal adanya amalan thariqat Qadiriyah Naksabandiyah. Alhamdulillah, dulunya itu hanya 15 orang, 10 orang, 15 orang, akhirnya sekarang sudah 30 lebih. Ya, alhamdulillah 30 lebih dan bertambah terus. Kita itu diajarkan jangan memeriksa murid orang lain kan begitu ya. Sepenting ngaji kan ini begitu. Di sini itu lebih jelas dibahasakan, bahasa itu memasyarakat. Nggih, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufik hidayah dan juga pertolongannya. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat syafaat sehingga kita senantiasa mendapat suatu kebahagiaan hidup kita, bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, dan bahagia di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat yang berbahagia dan juga segenap pemirsa yang masih setia di MDTKN Benteng Nganjuk, pada malam hari ini masih berada di sub Bule Jatikalen. Ini sub paling ujung di kawasan Nganjuk dan juga paling ujung timur dan paling utara. Jadi kita tadi perjalanan sudah sangat jauh dan bersyukur walaupun diterik hujan kami bisa hadir di Subule dan juga tadi ikut khataman, karena kegiatan di Subule khatamannya setiap hari Rabu malam Kamis. Oke pemirsa dan juga teman-teman yang di MDTKN, di samping saya ini ada narasumber. Beliau ini sosok yang luar biasa bagi kami, karena adanya Suryalaya di kawasan Bule ini mungkin ya berkat, saya dengar tadi berkat perjuangan dari beliaunya ini sehingga terjadilah sub yang ada di Bule ini. Oke, mari kita sapa bersama-sama awal mulanya bisa terjadi kegiatan di Bule ini dan awal mulanya Suryalaya ini masuk di wilayah Bule ini. Kita langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan obrolannya pada malam ini. Kami mau bertanya Ustaz. Ya, silakan. Karena dari sekian ikhwan akhwat yang saya ajak ngobrol tadi di ruang cerita ini, semuanya ujung-ujungnya ini diajak oleh Ustadz Sugeng. Diajak Ustadz Sugeng. Mohon maaf saya mau bertanya, awal mula Pak Ustadz Sugeng ini kenal Suryalaya dan ikut Suryalaya ini, awal ceritanya gimana Ustadz? Terima kasih sebelumnya waktu yang telah diberikan kepada kami. Sama-sama Ustadz. Dan kami sampaikan ahlan wa sahlan bikuturikum. Yang saya hormati semua pengurus dari perwakilan MDTKN Benteng Suryalaya Nganjuk ya. Selamat datang. Kami mewakili dari sub dari Bule bahwa awal mula adanya MDTKN di sub Bule ini adalah, seingat saya tahun 2018 mulai ada
kita mengenal adanya bergabung di dan mengamalkan Khotaman. Ceritanya itu kami dipanggil oleh Bu Lurah, Kepala Desa Pule. Intinya adalah beliaunya Bapak Ustadz Muhaimin mau mengadakan acara pengajian ya, gitu ya, pengajian ya. Akhirnya dihadiri kami dari perwakilan jamaah Masjid Baitul Mutakin. Akhirnya mengumpulkan beberapa jamaah yang hadir waktu itu. Seingat saya 2018 ya, 2018 berarti berapa tahun sampai 2026 ini 8 tahun ya. 8 Alhamdulillah tahun. Ketika itu jamaahnya hadir di masjid ini dan alhamdulillah yang hadir banyak sekali. Di situ diagendakan adanya talqin zikir oleh beliaunya Al Ustadz Dr. Abdul Muhaimin ketika itu beserta rombongan. Akhirnya dengan adanya bimbingan zikir itu, kami akhirnya mengenal adanya amalan thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya ini. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat rutinan setiap Rebu malam Kamis sampai hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih diberikan istiqomah, amin, amin, istiqomah, dan mendapatkan barokah dari sang guru mursyid kita. Amin. Itu dari awal cerita ya, awal cerita yang kami seingat kami sampai sudah berjalan kurang lebih 8 tahun sampai tahun 2025 dan masuk di awal tahun 2026 ini. Mudah-mudahan insya Allah, kata tadi Bapak Ustadz Lukman Mustafa mengatakan sub yang jamaahnya paling banyak, dikatakan banyak lah, itu ada termasuk Pule katanya, Pule, begitu. Pule. Alhamdulillah, dulunya itu hanya 15 orang, 10 orang, 15 orang, akhirnya sekarang sudah 30 lebih ya, alhamdulillah 30 lebih, dan bertambah terus, bertambah 1 orang, bertambah. Kita bimbing, kita jalani dengan penuh keikhlasan insya Allah ya, dan istiqomah sampai hari ini. Itu ceritanya ya, dari awal cerita kita itu kami mengenal adanya talqin zikir, bimbingan zikir. Berarti sebelumnya Ustadz Sugeng ini belum kenal sama Ustadz Muhaimin waktu itu? Alhamdulillah, sebelum dulunya itu pernah beberapa kali kami mengundang beliaunya dalam acara-acara peringatan Hari Besar Islam atau acara-acara momen-momen PHBI yang dulunya masih di utaranya masjid beliaunya. Utaranya? Rumahnya di pondok, utaranya pondok. Ya, ceritanya kok Bu Lurah kok bisa ngundang? Waktu itu Bu Lurah yang mengundang? Yang Bu Lurah ada tembusan dari beliaunya ya. Akhirnya Bu Lurah manggil kami sebagai pengurus masjid, ya, takmir. Kami akhirnya Bu Lurah tanya begini, itu acara apa sih, modelnya kayak apa begitu toh. Nah, itu thariqat Bu, nah, seperti itu. Ya, thariqat yang gimana? Kok ya sama kok Bu, sama intinya Qadiriyah Naqsabandiyah sama dengan thariqat itu. Oh, enggak apa-apa. Akhirnya Bu Lurah oke, kami pun juga oke. Jalan. Alhamdulillah, sampai sekarang sudah jalan. Berarti sudah diterima ya di masyarakat Pule ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah amin ya, sudah diterima adanya thariqat di Pule ini, atau bahasanya itu lebih dikenal itu khususiyah. Khususiyah bahasanya itu. Ada yang mengatakan khususiyah, ada yang mengatakan thariqat. Thariqat itu. Yeah. Mungkin ada kendala Ustaz waktu dalam pelaksanaan itu, mungkin ada kendala-kendala yang lain dalam perjalanan untuk mengembangkan thariqat ini di wilayah Pule ini. Kami pernah kan di dalam desa Pule ini, dusun Pule ini ada perkumpulan jamiah. Tiap malam Jumat 1 bulan 2 kali tiap malam Jumat. Itu pertama ada yang ikut dulunya itu banyak. Akhirnya kok mundur ini mungkin beliau dalam kesiapan
Karo lahirnya siap aja, lahirnya itu siap mau ngaji aja. Ngaji. Namun secara batinnya kira-kira belum paham thariqat itu apa. Thariqat itu amalan apa, ibadah yang larinya kemana, sifatnya itu. Yes, saya biarkan. Yang ikut ya monggo, yang nggak ikut nggak apa-apa. Artinya kita itu diajarkan jangan memeriksa murid orang lain kan begitu ya. Sepenting ngaji kan ini begitu. Nah, itu mungkin di sore area itu yang saya pelajari itu tanbihnya itu. Tanbih. Di sini itu lebih jelas dibahasakan, bahasa itu memasyarakat. Seperti itu. Mohon maaf Ustaz Sugeng, jenengan kan orang yang orang istilahnya yang ditokohkan banyak di sini. Dalam mencikapi semua kegiatan-kegiatan yang ada di sini, mungkin kegiatan di sini kan banyak sekali. Terus gimana cara mengatur jenengan itu kok sampai saat ini kegiatan Sorolayaki masih tetap ada? Gimana cara mengatur? Alhamdulillah karena kembalinya kan kita ke inamal amalu binniyah. Kalau diajak dengan cara apapun, kalau memang tidak ada niatan untuk ikut, itu memang sulit. Mungkin dengan adanya thariqat ini masih berjalan sampai hari ini, itu awalnya dari niat dan sudah menjadi kebiasaan, rutinitas. Seakan-akan itu kalau tidak mengamalkan itu sesuatu kayaknya ada yang berkurang, ada kurang kurang mantap, kurang pas lah betul. Apalagi setiap malam Kamis ada khotaman di sini, ada khotaman di Kertosono, itu kan selalu ada perwakilan yang hadir ya itu kan kegiatan di masjid ini juga banyak. Jadi kita mengatur jadwalnya, Ustaz. Mengatur jadwalnya. Tapi kalau masalah thariqat ini setiap malam Kamis insya Allah tanpa disuruh, tanpa diingatkan sudah hadir. Tapi kalau thariqat itu dengan sendirinya karena ada kebiasaan. Tidak disuruh pun kalau setiap malam Kamis insya Allah, kecuali ada udzur syar'i, ada udzur yang tidak bisa ditinggalkan. Begitu. Alhamdulillah ini. Ikhwan wal akhwat, teman-teman semuanya yang masih setia di MTTGN, walaupun banyak kegiatan lah di masjid ini, tapi tidak mengurangi kegiatan amalia khataman. Beliau ini seorang tokoh, istilahnya kalau bisa dikata atau dibilang di tokoh nomor 1 lah di sini, yang mengajak dari jamaahnya untuk ikut di Sorolaya. Pak Swing, mungkin ada cerita lain Pak Ustadz, monggo. Saya kira itu ya awal mulanya seperti itu ya ceritanya ya. Cuma ada setelah adanya thariqat ini, kami juga menyampaikan banyak terima kasih pada pengurus perwakilan dari Nganjuk ya, dan juga menyampaikan dari jamaah itu, jamaah thariqat Supule, setelah ikut khotaman seperti malam hari ini, itu beda, ada rasa beda. Ada rasa yang dibeda. Jadi ada setelah mari khotaman itu loh, hatiku iso beda. Jadi perbincangan Iwan di situ setelah khotaman, perbincangannya seperti itu. Mungkin kata-kata yang terakhir Pak Sugeng, kata-kata Mas menutup acara ini, mungkin ada pesan dari khususnya juga Supule dan juga teman-teman yang ada di sana. Alhamdulillah, kami pertama saya ulangi mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan zikir, khususnya kepada Ustadz Abdul Muhaimin beserta para pengurus-pengurusnya. Kami sangat berterima kasih, dan alhamdulillah walaupun kita kemarin pasca
ditinggal oleh sang guru kita tercinta Abah Ali. Kami mohon kepada semua jamaah juga dukungannya pengurus perwakilan Nganjuk untuk support dan memberikan motivasi semangat kepada para jamaah untuk terus mengamalkan amalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini. Jangan sampai kita putus, karena ini sudah berjalan dan sudah kita amalkan. Jangan sampai rutinitas khotaman ini berhenti di sini. Mudah-mudahan terus Itu sampai aja. anak cucu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu harapan kami. Ya. Terima kasih Ustaz Sugeng atas obrolan kita, perbincangan kita di ruang cerita pada hari ini. Saya juga begitu Ustaz, apabila ada kekhilafan dari saya, kurang enak ngobrol saya Sama-sama. pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kita udahi sekian. Terima kasih atas perbincangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terus,